wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami hari ini sengaja mengumpulkan Otorita IKN dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri. Yang pertama, sebagaimana tadi laporan dari Kepala BKN, jumlah ASN pusat itu 1,3 juta. Jumlah ASN di daerah 4,2 juta. Kalau kemudian IKN itu akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN pusat itu berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN? Keputusan ini penting, bukan sekedar urusan kapan memindahkan, tetapi berapa jumlahnya agar otorita IKN tidak hanya kemudian sibuk membangun infrastruktur dengan sumber dana APBN, tetapi juga mereka harus menyiapkan berbagai macam kesiapan-kesiapan lain. Misalnya kalau ada skenario bahwa yang menempati rusun ASN itu nanti ke depan hanya pejabat eseloning. Mereka-mereka yang bersifat, mereka yang berstatus fungsional, staff, itu tidak di situ. Tapi negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya. Karena itu Bu Menpan, ini bukan persoalan yang sederhana. Menurut pandangan kami ini perlu sangat serius, Komisi 2 sangat menaruh perhatian. Dalam bahasa rakyat yang sering kita dengar, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, ini teman-teman kami sebagian besar kemarin sudah datang ke sana, menengok, melihat, ikut menempati beberapa hari. Itu kalau kemudian tidak cepat difungsionalisasikan juga akan mubazir. Nah, karena itu berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami siap melakukan. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, seperti yang tadi dikatakan oleh Kepala Otorita IKN, Ibu Kota Nusantara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pemerintah daerah khusus, Pemdasus, yang berbagai macam ketentuan tindak lanjut dari nomenklatur di undang-undang itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan kepala otorita, dan seterusnya. Kami ingin Kemendagri sejak awal memastikan proses perubahan dari Kaltim ke IKN, terutama 7 kecamatan, di 2 kabupaten, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu bisa berjalan dengan smooth dan baik. Bagaimana misalnya kode wilayah, ada Bang Saprizal di sini, bisa segera kemudian juga diterbitkan. Dan konsekuensi-konsekuensi administratif, pemerintahan dan kependudukan bisa dilakukan. Termasuk di IKN itu banyak sekali potensi pendapatan IKN. Seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang masuk ke delienasi IKN. Pak Akmal ini mantan PJ Gubernur Kaltim. Kalau kita menganut mazhab penguasaan laut 12 mil, kalau IKN disamakan dengan provinsi, maka potensi sumber daya ekonomi sektor kepelabuhanan IKN juga yang paling ramai di Kalimantan Timur. Nah, karena itu semua ini kami minta tolong, mohon dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi nanti semacam perebutan berebut antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kukar dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan IKN. Mumpung kita masih melakukan penataan dan pembangunan. Dan peran Komisi 2 kira-kira salah satunya adalah itu. Terakhir kami persilakan kepada Kementerian Dalam Negeri, sebelum saya persilakan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan paparan. Dalam catatan kami di Komisi 2 DPR RI, Pak Mendagri sudah 2 kali berturut-turut berhalangan, Pak. Kalau dalam ajaran pesantren, kalau tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu agak berat ancamannya. Karena itu saya minta tolong sebagai teman, sebagai mitra, nanti yang ketiga kali mudah-mudahan Pak Mendagri bisa hadir. Dengan sama sekali tidak menegasikan posisi 3 wamen. Karena 3 wamen ini juga bercelas, S-nya 5. Tetapi bagaimanapun kita bermitra saling menghargai, mudah-mudahan ke depan
hal ini menjadi atensi kita bersama. Kepada Wakil Menteri Dalam Negeri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi 2, beserta para wakil Ketua Komisi, seluruh anggota komisi. Yang kami hormati Ibu Menteri Pan-RB, Pak Wamen, Kepala BKN dan jajaran. Yang pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Mendagri yang hari ini melakukan agenda yang sudah lama direncanakan di daerah Indonesia Timur, di Maluku dan Maluku Utara, terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan angka belanja daerah di akhir tahun. Untuk itu Bapak Mendagri menugaskan kami secara full tim hadir di sini lengkap trio Wamen, Pak Ibu Ripka, Wamendagri 1, Pak Ahmad Yagus, Wamendagri 3, dan lengkap seluruh Dirjen Eselon 1 termasuk SES BNPP yang nanti mohon izin untuk memberikan paparan secara khusus. Ada 3 hal pimpinan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah realisasi dan proyeksi anggaran Kemendagri sampai akhir tahun nanti. Yang kedua adalah overview secara umum kinerja dari Kemendagri sepanjang tahun 2025. Dan 3 adalah kegiatan strategis kami sampai di penghujung akhir tahun nanti. Untuk anggaran dari Kemendagri, pimpinan yang kami hormati, pagu dari Kemendagri ini pasca efisiensi adalah 2.617 miliar sekian, dan kemudian setelah melalui berbagai tahapan relaksasi, hari ini pagu efektifnya adalah 3.847 miliar 920 juta dan 551 ribu. Per hari ini realisasi kami ada di angka 69,56%, dengan estimasi pada akhir tahun realisasi anggaran akan berada di angka yang sangat maksimal, nyaris 100% atau 99,17%. Dan kami menetapkan target PNBP untuk 2025 ini sebesar 542,65 miliar. Nah, ini komponen-komponen yang menyumbang PNBP terbesar di sini, PNBP terbesar di sini adalah Dukcapil ya, hampir 200%, ya, sejumlah 464 miliar, BPSDM 102%, PNBP dari Setjen, ya, termasuk di sini IPDN, dari Pemdes dan juga dari Bangda. Nah, kemudian masih terkait anggaran, kami melakukan beberapa strategi dan target untuk memaksimalkan serapan. Yang pertama adalah rapat rutin evaluasi penyerapan anggaran, kemudian juga mempercepat seluruh pelaksanaan kegiatan anggaran di masing-masing unit kerja. Nah, ini target kita tadi di 2024 sebesar 96%, di 2025 ini target kami lebih. Itu bagian pertama. Bagian kedua, pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, kami melakukan banyak hal sepanjang tahun 2025. Yang paling utama tentu adalah dukungan Kemendagri untuk seluruh program-program strategis yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Program makan bergizi gratis. Kami memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk pembentukan satuan tugas, ada monitoring dan evaluasi bersama Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional untuk terbangunnya satuan pelayanan pemenuhan gizi di 32 provinsi, kemudian juga pendatangan SKB bersama-sama dengan Menteri PU dan Kepala BKN, ada titik-titik lokasi
Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini, terutama di daerah 3T, ya, dengan 8.286 titik. Itu yang pertama, MBG. Yang kedua adalah Kopdes Merah Putih. Selama 1 tahun ini kami fokus untuk mendorong seluruh kepala daerah dalam hal pembentukan badan hukum. Sudah paripurna terbentuk, ya, 82.360 Kopdes dan Kopkel di seluruh Indonesia. Dan tugas kami juga meningkatkan kapasitas aparatur di pemerintahan daerah, camat, lurah, dan kepala desa. Yang terakhir terkait dengan Kopdes, kami membentuk Satgas khusus untuk pendataan lahan-lahan Kopdes. Dan per hari ini, per pagi ini, tadi kami mengadakan rapat di Mabes TNI dan ada kejutan ketika Presiden hadir langsung, ya. Jadi Presiden memimpin rapat konsolidasi Kopdes pagi tadi di Mabes TNI bersama-sama dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Dilaporkan hampir 16.000 titik Kopdes telah dibangun di seluruh Indonesia dan masih ada 30.000 titik yang akan dilakukan verifikasi. Jadi Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada percepatan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa, kabupaten, ada lahan milik kementerian lembaga, BUMN yang diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya. Yang ketiga adalah cek kesehatan gratis. Ini juga kami kawal secara maksimal dan data-datanya baik sekali. Sebanyak 56 juta sekian telah terlayani cek kesehatan gratis tersebar di semua provinsi. Gitu. Nah, demikian juga untuk program yang lain seperti program 3 juta rumah, Kemendagri fokus untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi akses perumahan bagi MBR, ya, melalui pembebasan BPHTB dan percepatan proses perizinan PBG-nya dari 28 hari menjadi 10 hari. Jadi Pak Mendagri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan, mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan. Demikian juga untuk program prioritas lain, Bapak Ibu sekalian, seperti Sekolah Unggul Garuda, daerah-daerah diminta untuk memfasilitasi seperti juga sekolah rakyat, meliputi verifikasi tanahnya, bangunan aset Pemda, percepatan perizinan, ketersediaan guru-gurunya, dan kebutuhan untuk siswa dan siswinya. Kemudian penanganan tuberkulosis yang hari ini juga menjadi atensi utama Bapak Presiden, kami koordinasikan setiap minggu langkah-langkahnya bersama pemerintah daerah. Dalam mendukung swasembada pangan, Kemendagri juga selama setahun ini fokus kepada melakukan pengawasan penyiapan lahan irigasi kepada seluruh pemerintah daerah, kemudian juga koordinasikan tentang tata kelola pupuk dan memastikan proses mana yang memungkinkan atau tidak untuk alih lahan, baik itu lahan sawah yang dilindungi atau LP2B. Kami koordinasikan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah penanganan sampah. Kami bersinergi dengan beberapa pihak, ya, seperti World Bank untuk piloting di daerah-daerah khusus penanganan sampah dari hulu ke hilir, termasuk juga kerjasama bersama Danantara untuk piloting pengelolaan waste to energy. Nah, itu adalah dukungan kami bagi program prioritas. Ya. Kemudian izinkan kami secara sekilas juga menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh seluruh komponen di Kementerian Dalam Negeri. Pertama adalah Kesekjenan ini yang bertanggung jawab untuk mengadakan program pengendalian inflasi yang diapresiasi oleh Bapak Presiden setiap minggu tanpa terkecuali dipimpin oleh Bapak Mendagri
bergantian kalau beliau berhalangan dipimpin oleh para wamen dan sekjen. Angka inflasi per bulan Oktober angkanya di 2,86% dan kami selalu menelusuri mana-mana yang perlu diakselerasi atau dimitigasi ketika angka-angkanya menunjukkan hal-hal yang perlu dijadikan atensi. Sekjen ini juga yang fokus pada SIPD untuk memonitor real time dari penggunaan APBD, perencanaan dan pelaksanaan dari APBD. Kami memperkuat kapasitas dari SIPD ini dan di sini juga bisa dimonitor efisiensi dari seluruh daerah secara real time. Yang berikutnya adalah Inspektorat Jenderal. Nah, ini yang agak sering menjadi viral, pimpinan, karena Inspektorat Jenderal ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, persoalan etika, ketaatan kepada regulasi dan lain-lain. Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespon 737 pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya menjadi atensi publik seperti Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250%, dan Bupati Prabu Mulih yang melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah. Itu 3 di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat. Kemudian untuk Ditjen Politik Pemerintahan Umum, penyaluran bantuan partai politik adalah salah satu tugas utama, termasuk juga hari ini tengah melakukan kajian-kajian yang mengaitkan antara bantuan terhadap partai politik dan penguatan sistem integritas partai politik. Di Polpum ini, pimpinan, juga dilakukan penguatan-penguatan pembinaan kepada ormas-ormas, kemudian pembinaan ideologi karakter wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda, kalangan muda, revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila dan lain-lain, termasuk masalah narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional. Berikutnya adalah Dukcapil. Nah, ini adalah masa depan dari digitalisasi pemerintahan di Indonesia. Di Dukcapil hari ini fokus untuk meningkatkan aktivasi dari IKD, Identitas Kependudukan Digital. Per 31 Oktober ini aktivasi IKD-nya 8,13%. Ini masih rendah, Ketua, harus kami akui, karena berbagai macam keterbatasan, sosialisasi jaringan dan lain-lain. Tetapi Dukcapil secara bertahap telah dianggarkan untuk memperkuat kapasitas jaringan, memperbarui teknologi, jemput bola untuk aktivasi dari IKD, sehingga pada saatnya nanti IKD ini betul-betul bisa dijadikan backbone ya dari digital government, termasuk digitalisasi bansos yang dipimpin kemarin oleh Pak Luhut. Di sini juga di Dukcapil dilakukan pemadanan DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Yang berikutnya adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Otda, pelatihan kepala daerah serentak secara bertahap. Ya, total 1089 kepala daerah sudah dilantik dengan beberapa tahapan, dan juga ada fokus khusus kepada otonomi khusus, yaitu pengisian keanggotaan DPRP pada 6 provinsi di Papua. Dan di sini juga dilakukan fasilitasi penyusunan produk-produk hukum daerah. Berikutnya adalah Ditjen Bangda. Nah, ini yang paling sibuk kalau terkait dengan perencanaan pembangunan nasional. Bangda inilah yang menjadi traffic management, termasuk juga kekuatan untuk sinkronisasi, akselerasi, dan harmonisasi dari perencanaan pembangunan. RKPD, RPJMD, Renstra, semua dilakukan di Bangda ini. Dan di tengah-tengah aktivitas itu, Bangda juga melakukan fokus kepada upaya-upaya untuk pengentasan kemiskinan dan memastikan standar pelayanan minimal di seluruh daerah, pemerintah daerah itu tercapai. Bangda mendapatkan tugas khusus dari Bapak Menteri memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan itu tidak mengganggu standar pelayanan minimal di seluruh pemerintahan kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. 1 menit lagi Pak Bima. Ya,
Yang berikutnya adalah untuk Dijen Atwil, ini panglimanya Pol PP dan panglimanya Damkar. Banyak kegiatan di sini, Pak Ketua, dan kami selama setahun juga fokus pada penguatan SDM dan juga melaksanakan instruksi dari Bapak Presiden untuk aktivasi Siskamling di sini. Kemudian Dirjen Bina Keuangan Daerah ini yang kemarin menjadi paling sibuk ketika terjadi polemik terkait dengan statement dari Bapak Menteri Keuangan terhadap penggunaan APBD dan lain-lain. Nah, tetapi saat ini saya kira situasinya sudah sangat kondusif, bahwa tidak ada upaya pengendapan secara sengaja, yang ada adalah pengelolaan keuangan daerah, dan di Bina Keuangan Daerah ini sekali lagi juga memastikan kapasitas pemerintah, kapasitas keuangan di daerah itu bisa kami monitor dan bisa terpantau mana-mana yang membutuhkan intervensi atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dirjen Pemerintahan Desa adalah mitra dari pemerintah, dari Kementerian Desa untuk penguatan kapasitas dari pengurus Kopdes. Ya, banyak hal-hal yang dilakukan di sini. BPSDM telah melaksanakan beberapa kali retret penguatan kapasitas kepala daerah. Banyak juga pelatihan di sini terkait dengan kompetensi dari ASN, termasuk juga DPRD. Dan terakhir, BPSDM menyelenggarakan rakor sekda dan kepala bapeda seluruh Indonesia, Pak, selama beberapa hari di IPDN untuk memastikan efisiensi berjalan dengan baik dan standar pelayanan minimal tetap terpenuhi. Kemudian BSKDN kemarin fokus kepada upaya untuk menjaga inovasi di daerah dengan melakukan kegiatan IGA, Innovative Government Award, termasuk juga melakukan kajian-kajian seperti kajian terhadap BUMD seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah IPDN. IPDN hari ini bergeliat, banyak kegiatan-kegiatan kerjasama internasional. Pak Rektor baru saja kembali dari Cambridge, dari London, untuk membangun kerjasama, meningkatkan kapasitas para dosen dan juga mahasiswa-mahasiswa agar bisa memiliki wawasan internasional, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Demikian pimpinan, mohon